yang bertindak sebagai imam dan penceramah tarawih pada malam hari ini oleh Ustadz Imron Rosadi SAB. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah informasi dari panitia Ramadan Masjid Al-Quna'ah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Imron Rosadi SAG, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada malam hari ini masih bisa mengikuti atau melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, yakni bisa berjamaah sholat isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Dan sebelum kita ikuti sholat tarawih, barangkali setelah dari sekian para ustadz, para penceramah menyampaikan tausiahnya, barangkali apa yang akan saya sampaikan ini nanti mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh ustaz sebelumnya, saya juga kurang begitu tahu, tetapi niat saya insyaallah balighu anni walau ayat, menyampaikan apa yang dari Rasulullah walaupun sekedar satu ayat. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini ada nama lain yang sudah disebutkan bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Itu salah satu nama lain dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Nah jamaah rahimakumullah, kita bukan hanya di bulan Ramadan ini saja membersamai Al-Quran, tetapi insyaallah kita husnudzon, kita yakin bahwa di bulan Ramadan ini kaum muslimin dalam membaca Al-Quran, dalam intensitasnya membaca Al-Quran lebih meningkat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Dan untuk itu maka tidak ada salahnya kalau kita ketahui di antara keutamaan membaca Al-Quran, sebagaimana juga disebutkan afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran. Amal ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Tentunya keutamaan dalam membaca Al-Quran ini setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jamaah rahimakumullah, kenapa dikatakan kita mendapatkan keutamaan atau sebagai ibadah yang utama? Karena banyaknya huruf yang kita baca sehingga dikatakan la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan, lamun harfan, wa mimun harfan. Jadi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Dan kalau dihitung ada berapa banyaknya jumlah huruf dalam Al-Quran, ada satu versi yang menyebutkan dari Imam Syafi'i sejumlah 1.027.000 huruf. Padahal satu hurufnya yang kita baca, kita mendapatkan kali lipatnya 10 kali kebaikan. Sehingga itulah kita mendapatkan posisi sebagai amal ibadah yang utama. Sehingga tidak heran ketika di bulan Ramadan ini kaum muslimin berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran dengan berbagai versinya masing-masing.
ada yang mungkin mengkaji dari sisi ilmunya dengan tafsirnya, ada juga mungkin dengan tahsinnya, ya, sehingga ya yang penting diniatkan untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita juga diperintahkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti selain kita tahu bahwa kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW yang kita harapkan, namun ternyata Al-Quran pun telah akan bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Kepada siapa? Di ashabihi, kepada orang yang berteman, kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan syafaat ataupun pertolongan yang Allah berikan melalui Al-Quran ini kepada pembacanya. Mungkin kalau kita menunggu versi di hari kiamat nanti, ya, kita baru bisa meyakini setelah kita besok semuanya di hari akhirat. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankanlah saya sampaikan satu kisah yang insya Allah ini betul-betul terjadi. Karena kisah ini saya dapatkan dari orang yang diantara Bapak Ibu ini mungkin ada yang kenal. Saya sebut namanya tidak apa-apa, Ustadz Setio Adi Purwanto, ya, ada yang ngerti. Karena ketika dulu saya berkegiatan di Belem Kecut, di SPA Belem Kecut, di sana ada sanggar vokal Islami namanya Sanggar Salamah. Nah, saya di sana sebagai pengajar Al-Quran sehingga telah dinamakan Sanggar Islami. Saya mengajar baca Al-Qurannya sebelum kegiatan sanggar itu dimulai, kemudian dilanjutkan sholat asar berjamaah, dan setelah itu baru latihan vokalnya. Nah, salah satu pelatih vokalnya ada yang namanya Pak Gito, sebut saja namanya Pak Gito. Nah, Pak Andi pernah berkisah pada saya bahwa Pak Gito ini beliau pernah sakit. Bapak dan Ibu, kalau orang sakit biasa gitu, cuman karena dia dari orang yang tidak mampu, dan ini ketika dia masih kuliah, sakitnya ini demam yang sampai, ya nggak tahu sampai berapa derajat Celcius, mungkin 40 lebih ya. Nah, dalam sakitnya itu singkat cerita, beliau mendapatkan kesembuhannya itu ketika ada sesosok manusia yang berjubah hijau mendatanginya. Tapi bukan buto hijau loh, dan kita mungkin kalau yang sahabat kedatangan betul-betul geri ya. Tapi Pak Gito alhamdulillah mendapatkan lantaran kesembuhannya setelah sesosok yang berbaju hijau itu mendekapnya, merukapnya gitu ya. Dan alhamdulillah berangsur-angsur sakitnya sembuh Bapak. Dan ketika Pak Gito bertanya kepada orang itu, siapakah engkau? Karena ini bersesuaian jenengan iku sinten. Orang itu menjawab, aku adalah Yasin. Sinten Bapak Ibu? Yasin. Kita tahu nih siapa Yasin itu? Ya, ada satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-36. Nah, itu yang menjadikan Pak Gito mendapatkan lantaran kesembuhannya dengan dia didatangi sesosok yang berjubah hijau atau berbaju hijau yang menamakan diri Yasin. Kok bisa? Ternyata satu hal terjawab ketika saya silaturahim ke dulu kontrakannya ada di Jalan Magelang, di belakangnya saya masih ingat nama hotelnya, Hotel Trim 3, ada nama hotel seperti itu. Yang saya ketika silaturahim ke sana pas masih menghadap sholat maghrib Bapak Ibu. Dan ketika selesai sholat maghrib, saukurannya saya perkiraan dikit sudah lama tadi, beliau itu masih duduk bersila menghadap kiblat, dan saya penasaran mereka ke beliau, dan saya dengar ternyata beliau itu membaca Yasin, tapi nggak menggabungkan apa-apa. Artinya apa? Beliau hafal. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Allah tunjukkan satu keistimewaan dari seorang hamba yang dia dekat dengan Al-Quran, walaupun ini dari salah satu surah yang ketika ini dia rutinkan untuk membaca, ini menjadikan lantaran dia mendapatkan
syafaat, mendapatkan pertolongan. Ini kita bicarakan masih di dunia. Ya, ini ada satu bukti, ya. Dan dari satu bukti ini kita bisa tahu bahwa betul-betul Al-Quran itu syafi'an li ashabihi, yang belum sadar di kiamat pun, ketika masih di dunia pun Allah bisa memberikan pertolongannya melalui Al-Quran bagi orang yang mau membacanya. Jamaah rahmatullah, itu satu kisah yang semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita bersama untuk kita bisa senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, berteman, ya, berdekat dengan Al-Quran, yang semoga kita nantinya termasuk sebagai ahlul Quran, sebagai ashabi atau sahabatnya Al-Quran, yang juga kita insya Allah pun juga akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan lantaran Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran. Amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.